Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ainun Pinakasari, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang telah saya buat, yaitu kelas 3. Untuk temanya, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya. Pembelajaran 1. Untuk fokus pembelajarannya ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Yang pertama ada identitas, rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada KI atau kompetensi inti, ada KD dan indikator. Untuk muatan Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya ada 2, yaitu mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan teks lisan, tulis, visual, atau eksplorasi. Untuk indikatornya 3.7.1 menemukan pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya. Yang kedua, menjelaskan konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dalam bentuk tulis visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk indikatornya, menyusun kembali ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah. Untuk muatan matematika juga ada 2. Yang pertama, menjelaskan data-data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Untuk indikatornya, menganalisis data yang disajikan dalam diagram gambar. Selanjutnya, menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Untuk indikatornya yaitu menganalisis data dalam bentuk diagram gambar. Untuk SPDB-nya juga ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi gabungan teknik potong, lipat, dan sambung dalam karya keterampilan. Yang selanjutnya untuk indikatornya membuat langkah-langkah gabungan teknik potong, lipat, dan sambung dalam keterampilan. Yang kedua, membuat karya keterampilan dengan gabungan teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk indikatornya merancang pembuatan karya keterampilan dengan gabungan teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik mampu menentukan arah mata angin. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik mampu menyusun kembali kata 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah. Untuk yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis data dengan tepat. Untuk yang keempat, melalui kegiatan mengamati data, peserta didik mampu memproyeksikan data dalam bentuk diagram gambar. Untuk yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu membuat langkah-langkah gabungan teknik potong, lipat, dan sambung dalam karya keterampilan. Untuk yang keenam, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat merancang pembuatan karya keterampilan dengan gabungan teknik potong, lipat, dan sambung dengan benar. Untuk materi pembelajarannya, untuk Bahasa Indonesia menentukan arah mata angin, matematikanya diagram gambar, SPDP-nya teknik potong, lipat, dan sambung. Di sini untuk pendekatan model dan metodenya, saya menggunakan pendekatan saintifik TPACK. Untuk modelnya Problem Based Learning atau PBL, untuk metodenya ceramah, pengamatan, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Di sini saya mengambil sumber dan media pembelajaran. Yang pertama ada buku guru tema 8, buku siswa tema 8, dan juga media gambar, sumber gambar yang dapat diakses di Google. Untuk media pembelajarannya ada PowerPoint sebagai media penyajian bahan ajar, teks bacaan, lagu, dan gambar. Untuk kegiatan pembelajarannya ada yang pertama pendahuluan, ini alokasi waktunya 5 menit. Yang pertama orientasi, guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam, peserta didik diarahkan untuk berdoa. Sebelumnya guru mengawali dengan salam dan peserta didik diajak untuk berdoa. Selanjutnya peserta didik dicek kehadirannya. Selanjutnya peserta didik diarahkan untuk
menyanyikan lagu wajib ini untuk menumbuhkan jiwa nasionalismenya. Untuk selanjutnya, peserta didik diingatkan untuk mengutamakan sikap disiplin agar cita-cita yang diharapkan bisa tercapai. Nah, selanjutnya peserta didik diberikan pesan oleh guru terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk selanjutnya, peserta didik menyimak apresiasi dari guru mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Di sini peserta didik diingatkan kembali untuk materi yang telah dipelajari sebelumnya, serta dikaitkan dengan pengalaman untuk menunjang pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai kegiatan pelajaran yang akan dilaksanakan dan menyampaikan tujuan pembelajaran, disertai dengan motivasi untuk membangun semangat belajar peserta didik. Selanjutnya ada tahap inti, yaitu ada 60 menit untuk alokasi waktunya. Yang pertama, tahap orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diarahkan untuk mencermati teks, arah, mata angin, dan denah. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama, guru memberi teks untuk diamati atau dicermati peserta didik. Dan kemudian melalui teks tersebut, guru memancing peserta didik untuk bertanya. Selanjutnya, tahap mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik diarahkan untuk mengamati gambar pada denah. Peserta didik dibimbing untuk menyebutkan kata yang telah diamati pada kartu undangan. Nah, di sini peserta didik diberi media kartu undangan. Biasanya media kartu undangan itu ada gambar denahnya. Nah, melalui media tersebut, peserta didik dipancing apa yang telah ia amati pada gambar denah. Ada apakah di gambar denah tersebut. Nah, melalui denah tersebut, peserta didik dipancing untuk menyebutkan kata yang telah ia amati. Selanjutnya, peserta didik mencoba untuk menyebutkan 8 arah mata angin. Peserta didik diarahkan untuk menghafal arah mata angin dengan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, untuk memudahkan peserta didik menghafal, di sini saya menyertakan link YouTube yang isinya tentang 8 arah mata angin yang menggunakan nada ampar-ampar pisang. Contohnya timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Seperti itu. Menurut saya itu akan lebih memudahkan peserta didik untuk menghafal 8 arah mata angin. Nah, selanjutnya peserta didik menyimak penjelasan guru tentang arah mata angin dan denah. Peserta didik bersama-sama melakukan diskusi. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya jawab tentang arah mata angin dan denah. Selanjutnya membimbing penyelidikan secara individu ataupun kelompok. Peserta didik diajak untuk mencermati kembali teks bacaan arah 8 arah mata angin dan denah pada kartu undangan. Peserta didik diminta untuk menjelaskan informasi apa saja yang diperoleh dari gambar atau denah tersebut. Ini ada di LKPD 1. Selanjutnya, peserta didik diarahkan kembali untuk membandingkan informasi melalui gambar denah dan gambar diagram. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi gambar diagram tersebut. Di sini critical thinking dan problem solving-nya. Peserta didik mengamati gambar diagram atau diagram data peserta didik, data nilai. Ini contoh diagramnya, ya, ada diagram data, diagram nilai, atau data penduduk di suatu daerah atau di daerahnya. Selanjutnya, peserta didik melakukan diskusi mengamati gambar diagram. Peserta didik diarahkan untuk berlatih membaca tabel. Nah, di sini ada LKPD 2-nya, peserta didik berlatih membaca tabel data dan menggambar diagram. Peserta didik diberikan penjelasan oleh guru mengenai gambar diagram. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya apa yang belum ia pahami atau yang masih kurang paham. Peserta didik diharapkan kembali untuk mengamati gambar lokasi menggunakan model rumah-rumahan atau maket. Di sini untuk SPDP-nya saya membuat maket dengan pola rumah. Jadi nanti peserta didik diberi gambar pola untuk diamati, lalu peserta didik diarahkan untuk menggambar pola rumah-rumahan. Di situ sudah ada pola
Jadi peserta didik hanya menebali saja. Nah, selanjutnya peserta didik diarahkan untuk berlatih menggunting, ini yang ada di LKPD 2-nya. Tadi kan peserta didik sudah diberi gambar pola, lalu menggambar. Setelah itu peserta didik diarahkan untuk menggunting pola rumah-rumahan atau maket, lalu melipat sesuai garis menggunakan lem. Ini untuk LKPD 3-nya. Selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Peserta didik diberi apresiasi dan penguatan oleh guru. Selanjutnya tahap mengembangkan dengan menyajikan hasil. Ada LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Selanjutnya tahap menganalisis dan evaluasi. Peserta didik bersama guru kembali berdiskusi mengenai hasil belajar yang sudah dilaksanakan, mengenai gambar denah dan arah mata angin, serta mengamati gambar diagram dan langkah-langkah membuat rumah atau maket. Selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya peserta didik diberikan jawaban oleh guru terkait yang belum dipahami. Peserta didik diberikan tugas evaluasi pembelajaran dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Peserta didik melaporkan hasil pengerjaan tugas kepada guru. Selanjutnya ada penutup 5 menit. Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran kegiatan pada hari ini. Selanjutnya ada pengayaan. Pengayaan peserta didik diberikan tindak lanjut berupa pemberian remedial. Ini untuk yang nilainya masih di bawah KKM. Nah, selanjutnya peserta didik diajak mensyukuri nikmat yang telah diperoleh dari pembelajaran hari ini. Peserta didik diinstruksikan untuk membaca doa sesudah belajar secara masing-masing. Selanjutnya peserta didik dan guru menutup pembelajaran dengan salam. Nah, selanjutnya ada penilaian. Penilaian sikapnya ada proses non-tes, observasi, dan scoring rubrik. Yang kedua, pengetahuan, proses, dan hasil. Tekniknya tulis, bentuknya esai, dan alatnya LKPD dan evaluasi. Penilaiannya ada proses, tes, unjuk kerja, dan alatnya LKPD. Berikut untuk instrumen penilaiannya ada teknik penilaian. Ini untuk penilaian sikapnya. Ada aspek spiritual, sosial, tanggung jawab, dan percaya diri. Untuk skornya ada 1 sampai 4. Skor maksimalnya 4 dikali 10 nanti dibagi 10. Seperti itu. Ini untuk instrumen penilaian sikapnya. Yang kedua ada ini untuk pengetahuan. Nah, di sini ada mapel, KD, indikator, materi, indikator, soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal, dan tingkat kesukaran. Di sini ada yang sedang, susah, maupun mudah ya. Untuk selanjutnya yaitu ada kisi-kisi penilaian pengetahuan, kisi-kisi soal evaluasi ini. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Ini untuk penilaian pengetahuan ini untuk ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan SPP-nya. Untuk skornya 20 skor maksimalnya. Selanjutnya kisi-kisi penilaian keterampilan. Nah, ini untuk kisi-kisi penilaian ada rubrik penilaiannya. Ini untuk SPDP-nya, rubrik penilaiannya. Nah, untuk lampirannya yaitu ini bahan ajar yang telah saya buat, arah mata angin dan denah, ada identitas, KI, kompetensi dasar, dan indikator. Tujuan pembelajaran juga saya sertakan untuk bahan ajarnya. Nah, ini untuk teksnya.
Contoh denah, ini untuk arah mata angin, 8 arah mata angin, ini untuk muatan matematikanya, dan ini untuk SBDP-nya. Nanti Pak Didik diberi pola terlebih dahulu. Nah, ini hanya ditebali dan dipotong. Ini berikut untuk langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya ada sumber belajar juga saya sertakan. Ada dari buku guru, buku siswa, dan gambar yang diakses dari Google. Nah, ini untuk media untuk presentasinya. Ini untuk media presentasinya. Tema 8, Raja Muda Karana, subtema 4, pembelajaran 4. Ini saya sertakan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator. Nah, untuk pembelajaran 1 itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan SPDP. Ini teksnya untuk dibaca peserta didik. Ada contoh denah, arah mata angin. Nah, ini untuk bernyanyi tadi yang 8 arah mata angin menggunakan lagu Ampar-Ampar Pisang. Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, Barat Barat Laut, Utara Timur Laut. Nah, di sini saya memberi contoh denah kelas yang ada arah mata anginnya. Di sini keterangannya untuk gambar nomor 1, meja peserta didik, gambar nomor 2, kursi peserta didik, gambar nomor 3 itu meja guru, 4 kursi guru, nomor 5 papan tulis. Nah, setelah itu peserta didik ditanya sebelum memasuki LKPD 1, matahari terbit dari sebelah mana? Nah, seperti itu. Tangan kananmu berada di arah mana? Tangan kirimu berada di sebelah mana? Nah, ini untuk LKPD 1-nya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan denah. Istilah pertanyaan berikut sesuai dengan arah mata angin. Nah, ini masjid berada di sebelah titik-titik SDN Nusantara. Taman bermain berada di sebelah titik-titik gereja. SD Nusantara berada di sebelah titik-titik taman bermain. Gereja berada di sebelah titik-titik ronda. Yang kelima, rumah teman Udin tepat di sebelah gereja. Jalan apa yang dapat dipilih menuju sekolah? Nah, ini rumah Udin berada di sebelah gereja. Udin mau ke sekolah, berarti Udin harus melewati jalan apa seperti itu. Yang kedua, ada matematikanya. Di sini saya menyajikan diagram. Nah, ini ada banyak rumah. Nanti pertanyaannya, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit, berapa banyak perbedaan rumah jalan Kamboja dan Jalan Mawar, berapa banyak perbedaan rumah dari Jalan Lili dan Jalan Kamboja, berapa banyak rumah semuanya. Nah, di sini ada contoh diagram biasanya digunakan untuk menyajikan data dengan angka-angka. Contohnya banyak rumah di Jalan Mawar ada 35. Seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk SPDP-nya, Udin membuat maket rumah-rumahan ini. Nah, berikut media perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Maaf, ini ada petunjuk untuk mengerjakan LKPD dan evaluasi. Selanjutnya kesimpulan dan penutup. Berikut adalah perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Mohon saran dan masukan sangat saya terima. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.